Mengapa harus ada penginjilan jalanan? Karena ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Orang menyampaikan firman Tuhan agar supaya kebenaran firman itu ketika datang ke kita, ketika kebenaran firman itu sampai ke bangsa-bangsa, maka dikatakan terjadilah penggenapan firman Tuhan. Coba kita lihat di dalam Wahyu 20 ayat 11 dikatakan, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Tahta putih ini berbicara tentang Yesus itu sendiri. Tahta putih itu posisinya ada di Firdaus. Karena Firdaus itu masih ada tempat penantian menunggu namanya pengadilan Kristus Yesus. Nah, tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Coba tolong buka Ibrani 4 ayat 13. Dikatakan, setiap perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban di pengadilan Kristus. Di hadapan Tuhan kau telanjang. Walaupun di mata manusia kau menutupi segala sesuatu, dosa seberat apapun yang kau sembunyi, tetapi di hadapan Tuhan kau telanjang. Untuk apa terus sembunyikan? Makanya tadi kesaksian yang ada Pak Ewi dengan Ibu Jane, dia menelanjangi apa? Kuasa iblis. Karena ketika orang mengaku dosa sepenuhnya di hadapan Tuhan, Dia Maha Pengampun, pasti akan mengampuni setiap dosa kita, asalkan kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan Yesus. Amin. Toh? Karena apa? Alkitab mengatakan, seperti ada tertulis, tidak ada orang benar seorang pun tidak. Kalau Anda bilang benar, berarti kau menipu dirimu sendiri. Itu firman Tuhan mengatakan. Jadilah pelaku firman. Ada firman yang dapat menghakimi kita manusia atau yang ditimbang. Ada 3 kitab yang menghakimi kita manusia dan ditimbang, ditahkar. Yohanes 12 ayat 48 mengatakan, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Kembali, ketika kita sudah mengenal firman, ketika kita sudah banyak belajar tentang firman, hati-hati, karena setiap kebenaran yang kita ketahui, firman itu akan menjadi hakim atas kehidupan kita. Apa yang harus orang lakukan sebagai orang Kristen? Hidup benar. Jangan orang menyimpang daripada ajaran firman Tuhan. Pendeta, gampang kan pendeta bilang begitu? Memangnya pendeta aja baking? Ingat, orang ini dalam berusaha untuk mencapai keselamatan, berusaha untuk naik level. Jangan karena cuma level SD, ini mau naik SMP, ini mau naik SMA, sampai lulus, sampai kuliah. Tambah lagi. Begitu juga iman. Iman itu harus bertumbuh. Makanya ketika kau tanam bibit firman yang baik, Anda kata mesti siram, Anda mesti kasih pupuk, supaya ketika dia bertumbuh, naik subur, imanmu akan jadi lebih baik lagi. Iman itu apa? Timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ketika kita berimankan kepada Tuhan, itu akan bertumbuh di dalam loh hatimu dan menjadi buah. Jadilah buah yang baik. Jadilah seorang hamba Tuhan yang baik, yang takut akan Tuhan. Ketika ada orang yang lemah iman, harus orang saling menguatkan, saling membimbing. Tetapi kau yang rohani harus kuatkan yang lemah. Jangan orang tambah injam. Mau dipikir enak jadi orang tua rohani. Bimbing keluarga di rumah, kasih kuat. Kong tak tambah lagi jadi orang tua rohani di luar. Nggak gampang. Lebih baik bina keluarga daripada tak tambah keluarga. Karena apa? Itu soalnya beban, ngana tanggung jawab. Kuk yang kau harus pegang, kau pikul. Bukan orang mau berbicara firman. Berbicara firman, tetapi kehidupan kita, ortopraksia, cara hidupmu tidak benar. Makanya cara hidup itu harus setara. Yang kedua, kitab kehidupan yang akan menghakimi perbuatan kita. Wahyu 20 ayat 15 yang tadi dikatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Ngeri. Buka nama, sekian banyak nama, Mince, Alo. Kok?
So sama dengan tuh pendeta siapa itu, Pastor Arthur. Dia bilang, so Siska, Alo, Mince, Dorce, so apa semua. Nama-nama itu so setengah mati apa berjuang dalam kehidupan pokoknya tidak ada nama, no tangkis akan bikin apa. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Dia kasih ingat, hei bangsa Israel, hati-hati, jangan kau keluar daripada ketetapan firman Tuhan. Jangan sampai kau langgar setiap apa yang difirmankan Tuhan, supaya kehidupanmu lurus, supaya kehidupanmu benar, supaya Tuhan selalu menjaga, melindungi, walaupun di sekelilingmu ada berbagai macam musuh. Tuhan, kita hidup ini berat sekali Tuhan. Bagaimana cara kita mau keluar dalam ke mulut hidup ini Tuhan? Bagaimana cara Tuhan? Kita ke anak sakit, mau cari uang setengah mati Tuhan. Kita mau berpikir untuk memaju, pernah maju-maju. Bagaimana kan Tuhan? Minta Pak Tuhan. Jangan dulu ngana cuma meminta begitu. Berdamai dulu dengan Tuhan. Berdamai dulu dengan sesama. Hidup benar di mata Tuhan. Baru ngana minta Pak Tuhan. Tuhan akan mewujudkan setiap apa yang engkau minta pada Tuhan. Pendeta, gampang pendeta bilang. Mana bukti? Kita so minta-minta malah jadi-jadi. Harta kesehatan itu lebih penting daripada kekayaan. Nah, di sini Amsal 13 ayat 13, siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jangan pernah orang pandang enteng ini firman. Karena mau suka berhasil, kau harus apa? Hargai firman Tuhan. Firman ini adalah perkataan daripada Tuhan Yesus yang dicatat oleh para rasul turun ke gereja. Nah, kemudian di ayat yang ke-13, lalu maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Nah, ini orang berbicara dunia orang mati. Dunia orang mati dalam bahasa Yunani artinya Hades, bukan Hades, Hades. Kemudian di dalam 2 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Itu disiksa siang dan malam. Jangan sampai kasihan orang tak hidup benar. Jangan sampai kasihan di dunia pembakar loka. Di dunia yang tidak memberi lagi, memfitnah gereja. Di dunia dia rasa DP gereja lebih bagus, dia gereja yang cuma kayu. Aduh, besai itu di gereja sana. Dikatakan apa? Jangan menghina. Karena satu saat kau akan berhadapan dengan pengadilan Kristus. Jangan sampai kemari meninggal, buka mata kemari, kungso di Hades, di alam maut. Alam maut itu setiap saat disiksa. Nyanda ada henti-hentinya. Ngana mau lari ke kiri, ke kanan, disiksa siang dan malam. Kemudian Lukas 16 ayat 23 katakan, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara dia menderita sengsara di alam maut, dia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di depannya. waktu orang kaya ini hidup di dunia, dia memiliki harta kekayaan yang begitu besar. Dia memiliki harta kekayaan yang melimpah. Tetapi orang miskin ini, si Lazarus, dia tak perhatikan. Kita mau kasih makan, dia ukur. Jangankan itu, nasi yang jatuh itu Lazarus ambil, dia makan. Tapi gambaran Lazarus, dia adalah orang yang setia, yang taat kepada Tuhan, tidak pernah bersungguh-sungguh. Orang kaya ini ketika dia kaya, dia lupa akan DP kehidupan. Sombong di dunia, makar di dunia, tidak suka memberi di dunia. Ketika dia mati, dia kaget.
Kiapa ini Lazarus ini, dia ada di atas sana. Kok kiapa kita di neraka, kita suka hausan. Abraham tolong pak kita, biar cuma sedikit jo. Kita mau minum, so aus kita. Masuk terlambat. Karena orang kaya ini ada di Hades, alam maut. Nah, Tuhan Yesus memegang kunci alam maut. Wahyu 1 ayat 18 mengatakan, dan yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Cuma Tuhan Yesus yang pegang. Amin. Jadi orang jangan macam-macam di kehidupan. Perang so terjadi, bencana alam di mana-mana, bencana hidup. Bayangkan masih di dunia ini, enter orang so di luar sana, aduh panas sekali kan Tuhan, siapa ini matahari ini, so matahari saja so ini. Baru di dunia orang so sama dengan cacing kepanasan. Dulunya orang-orang tua itu dulu bilang, kalian, dulu kita ini kalau jauh pikobong, enak, berjalan kaki, jadi dari sini ke sana. Coba ada zaman sekarang jo yang ngana tele. Zaman sekarang kau ngana berjalan kaki dari sini kau berapa kilo? Sedangkan baru 100 kilo semua panas. So ada pohon, dulu ada pohon. Sekarang so ada pembangunan begini. Ini so mulai menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sedangkan Alkitab so mencatat, satu saat kelak kedatangan anak manusia, ini matahari akan gelap. Bulan akan jadi merah seperti darah. Di mana kasihan orang mau pergi? Ketika kita melakukan hal yang tidak benar di mata Tuhan, ingatlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kalau mungkin tidak ada cinta kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan saya, kalau mungkin tidak ada belas kasihan-Mu dalam kehidupan saya, mungkin saya itu adalah orang yang tidak beruntung. Banyak orang di luar sana so mendahului kita. Banyak orang ketika dia melihat DP keluarga so mati, dia mulai menangis dan menangis. Apakah orang mati itu masih ada kesempatan lagi? Sudah tidak ada. Pintu anugerah sudah tidak ada. Pintu keselamatan sudah tidak ada. Karena kehidupannya itu sudah berakhir. Bagaimana orang yang masih hidup? Dia sementara menantikan perjalanan yang begitu jauh lewat pencobaan di dalam kehidupannya. Mengapa setengah mati orang ini berusaha untuk mencari hal yang rohani? Karena kau miskin rohani. Kau punya banyak duit. Kau punya segalanya. Kau pinter. Kau cantik, kau tampan. Kau punya gaya yang begitu mantap. Tetapi ingat, semua itu kau akan berhadapan dengan pengadilan Kristus. Jadi hidup yang benar. Hiduplah di mata Tuhan. Jangan pernah kita menyesal akan kehidupan kita. Kalau orang hidup ini sudah berakhir, tidak ada penyesalan lagi. Waktu kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita harus kita gunakan sebaik-baiknya. Sadar. Amin. Sadar, mulai sekarang ini kita sadar. Karena pintu anugerah masih terbuka. Perang berkecamuk di mana-mana. Berarti menandakan bahwa kita sebagai orang Kristen berawas-awas. Rasul Paulus bilang, mati adalah untungku. Karena dia sudah melihat salib. Karena dia sudah melihat keselamatan itu ada di depan mata. Tetapi mari orang berjalan bersama-sama, mengikuti jalan salib. Hiduplah yang benar. Pegang ini firman Tuhan. Klaim ini firman Tuhan. Masukkan di dalam loh hatimu. Masukkan dalam pikiranmu. Firmanmu ini jadi pelita. Jadi penerang dalam kehidupan. Dunia menghina orang. Dunia menganggap orang itu remeh. Tetapi hari Tuhan ketika dia datang, dia lihat, oh ini beriman kepada Tuhan. Niscaya Tuhan akan senantiasa memberikan harapan. Amin. Kita akan menuju pada jalan keselamatan itu. Tutup di dalam khotbah saya ini, Yohanes 3 ayat 30. Biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil. Biarlah dia semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Kenapa saya tutup ini? Agar supaya orang yang so mengenal firman, so pinter firman, salib di muka, orang di belakang. Supaya tidak ada kesombongan rohani.